Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Weleri di bawah komando atau ketua beliau, guru saya Bapak Ki Haji Ali Muzi beserta jajarannya. Alhamdulillah kadosipun rawuh sedaya niki kecuali ingkang boten. Ogi segenap pimpinan cabang Aisyah, Nasihatul Aisyah, pemuda dan ortum yang lain semuanya yang saya hormati, dan insya Allah pagi ini Bapak Ibu jamaah semuanya, jamaah pengajian Ar-Rahmah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, mari pertama kali saya mengajak panjenengan semua, termasuk saya khususnya, untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Tidak hanya sehat, semuanya sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang sakit ngacung, kersane Pak Haji Tarwidi untuk mencatat. Nanti berkewajiban untuk memberi pengobatan. Insya Allah kita doakan klinik kita sebentar lagi insya Allah akan mulai operasional. Kita doakan ya Bapak Ibu, sehingga nanti bisa semakin bermanfaat dan membawa kemaslahatan untuk umat yang ada di Weleri, khususnya umumnya ya di lingkungan sekitar Weleri. Bapak Ibu, kalau nikmat sekedar kita bisa makan, bisa minum, semua manusia mendapatkan. Hidup juga demikian. Tapi nikmat yang disebut dengan nikmat hidayah, hidayatul iman, hidayatul Islam, tidak semua orang mendapatkannya. Maka beruntunglah, bersyukurlah kita pagi ini termasuk yang mendapatkan nikmat hidayah, petunjuk dari Allah, sehingga memilih kegiatan terbaik adalah kegiatan menghadiri pengajian Ahad pagi ini. Insya Allah Allah ridho. Maka di awal ini saya ingin memantapkan panjenengan, hidayah harus dijaga. Karena kalau enggak bisa lepas. Sambil menunggu nanti materi inti saya sampaikan ketika ibarat bis sudah penuh penumpangnya. Jenengan kenal Bu yang namanya DNID? Kenal? Alhamdulillah. Kenal di mana jenengan? Pak kenal DNID? Pak Haji Waluyo, DN itu kepanjangan apa Pak Haji? D-nya itu Diva, N-nya itu Nusantara, Aidit. Itu nama aslinya adalah Ahmad Aidit.
Ya, mungkin sebagian ada yang kaget. Masa kecilnya ya dia itu anaknya seorang tokoh Muhammadiyah yang mendirikan sekolah Muhammadiyah di Belitung. Aldannya luar biasa, tukang aldan ketika kecil. Bacaan Al-Qur'annya juga bagus. Maka ketika sekolah ke Batavia saat itu, sekarang Jakarta, bergaulnya dengan pemuda-pemuda komunis. Bacaannya Marxisme, bacaannya Leninisme dan paham-paham komunis. Akhirnya nopo? Ahmad tadi dia malu pakai nama Ahmad diganti dengan DN. DN itu Dipa. Dipa itu kalau googling artinya nopo? Hebat. Nusantara, nopo artinya Ibu? Kita ini termasuk Islam Nusantara, betul? Oh betul. Nusantara itu, Nusa itu pulau, antara itu terpisah. Aidit apa artinya? Aidit itu sesuai harapan orang tuanya, ayahnya adalah pemimpin yang bijak, yang penuh kewibawaan. Harapannya kan Ahmad itu kan nama terbaik ya, terpuji, seorang pemimpin yang terpuji, yang bijaksana, tapi diganti Dipa Nusantara. Artinya apa? Pemimpin hebat yang bisa menguasai Nusantara. Dan ternyata kemudian karena kecerdasan dan kepiawaiannya dijadikan pemimpin di Partai Komunis Indonesia. Apa yang terjadi ketika melakukan gerakan 30 September G30 SPKI, maka kemudian dihancurkan, diberantas oleh RPKAD. Kepanjangannya apa Pak? Halo? Nah, leres ya. R-nya itu resimen ya. P-nya para. K-nya komando, AD-nya angkatan darat. Dan kemudian Aidit melarikan diri, ditangkap di belakang stasiun Solo Balapan. Bersembunyi di dalam almari yang kuncinya rahasia, tapi RPKAD tetap tahu. Ketika mau dieksekusi, dia menyampaikan, tolong beri kesempatan saya untuk bertemu Presiden Soekarno. Cerdasnya Sarwo Edi Wibowo saat itu dan RPKAD tidak dikabulkan Pak. Seandainya dikabulkan, pripun menurut jenengan? Bertemu Pak Karno. Ada kemungkinan diampuni karena Pak Karno juga yang punya Nasakom itu apa? Nasionalis, komunis, agama. Akhirnya ketika berada di bibir sumur tua akan dieksekusi, tim untuk mengeksekusi ini beri kesempatan, silahkan sampaikan kalimat terakhir. Harapannya nopo Bapak Ibu? Agar bertaubat, mengakui kesalahannya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ketika nanti dibunuh, dieksekusi, biar husnul khotimah. Ternyata ketika diberi kesempatan untuk berpidato, bukannya menyatakan mohon ampun, tapi malah berpidato berkobar-kobar, mengajak pasukan tadi RPKAD untuk mendukung komunis. Belum selesai, karena gregetnya akhirnya apa? Langsung dieksekusi, jatuh ke dalam sumur. Maka DN Aidit yang tadinya Ahmad Aidit itu matinya mati su'ul khatimah, dalam keadaan kafir. Dia mantan santri, dia mantan muadzin. Karena hidayah tadi, makanya saya ingatkan Bapak Ibu semuanya punya putra putri, ingin enggak putra putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha? Maka diikhtiari, pantau terus, dampingi terus, bergaul dengan orang-orang yang benar. Karena kalau tidak, nasibnya sama nanti seperti Ahmad Aidit yang menjadi DN Aidit. Maka monggo Bapak Ibu, putra putri panjenengan masukkan
di lembaga-lembaga milik kita, milik Muhammadiyah. Di Weleri itu ada MA Muhammadiyah Weleri, saya sendiri yang bertanggung jawab karena yang diberi amanah oleh PCM Weleri untuk menjadi kepala madrasah. Ada MBS, ada SMK, Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 3, SD-nya, ya SD Muhammadiyah, MI Muhammadiyah, TK-nya, TK Abanya, silahkan. Insya Allah di sekolah-sekolah di pendidikan Muhammadiyah nanti akan dikawal terus akidahnya. Kalau tidak, gagal nasib anak-anak kita. Termasuk ini Pak Haji Ali, AMM juga harus kita dampingi. Jangan sampai salah bergaul. Ketika salah bergaul nanti nasibnya tidak mustahil akan seperti DN Aidit yang tadinya Ahmad Aidit. Maka kita syukuri Bapak Ibu, alhamdulillah hidayah itu sampai saat ini masih bisa kita buktikan. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pagi ini dalam rangka untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ananda Lail Syarifah Khosi. Ini di MA insya Allah ada program-program untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah targetnya 3 tahun ini bisa selesai 10 juz, ya. Meskipun ya tidak semuanya mencapai target, hanya yang ada separohnya, tapi paling tidak kan alhamdulillah. Ada yang sampai selesai hanya 3 juz, tapi alhamdulillah. Berarti per tahun bisa menghafal 1 juz. Dan mohon doa dalam waktu dekat insya Allah tanah wakaf di Desa Weleri sudah kita proses wakafnya, sertifikatnya sudah sertifikat wakaf. Mohon doa dalam waktu dekat insya Allah akan progres untuk pembangunan pesantren tahfidz Al-Quran. Ya, mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan. Mohon dukungan Bapak Ibu. Ya, mohon doanya karena khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mau belajar Al-Quran. Kalau sudah belajar, mau mengajarkannya. Bapak Ibu, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umat beliau, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita harus ittiba, harus mengikuti. Ya, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita, maka kita harus mencontoh, menjadikan idola. Yun pangapunten. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh sahabat terkait dengan apakah ada yang lebih baik dibandingkan dengan para sahabat. Sahabat bernama Abu Jumu'ah bertanya, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna?" Wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang lebih baik dari kami? Kami yang dimaksud adalah para sahabat. Aslamna ma'aka, kami beriman bersamamu, kami berislam bersamamu. Wajahadna ma'aka, kami berjuang, berjihad, berperang bersamamu. Apa jawaban Rasulullah? Naam, ada. Siapa mereka? Kaumun yakununa min ba'dikum, yaitu suatu kaum yang hidup setelah kalian. Yu'minuna bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku tapi mereka belum pernah melihatku. Jadi Bapak Ibu, kita ini akan menjadi posisinya lebih baik dari para sahabat manakala kita meskipun belum pernah melihat wajah Rasulullah, tidak pernah hidup bersama Rasulullah, tapi beriman kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Tidak cuma itu, kita mau mencontoh pribadi perilaku beliau. Laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, itu suri toladan yang baik. Lakum berarti kagem panjenengan, semua termasuk saya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, mari kita harus bisa membuktikan bahwa akidah kita ini benar, tauhid kita ini benar. Maka nyuwun pangapunten, saya menyampaikan 3 kriteria menurut Syekh Muhammad At-Tamimi, kriteria orang yang tauhidnya itu benar. Yang pertama nopo Bapak Ibu? Yang pertama adalah idza u'tiya syakaro. Apabila diberikan kenikmatan, bersyukur. Dan panjenengan yakin betul nikmat itu sumbernya dari Allah. Cobi para ibu, nikmat napa mawon ingkang panjenengan sampun rasakan sampai saat ini? Sehat napa meleh? Nggih, nikmat iman dan Islam. Pertanyaan saya sampai pagi ini, keinginan nopo yang panjenengan belum kesampaian, belum dipenuhi oleh Allah? Halo Bu, nopo keinginan nopo? Yang belum bisa naik haji ngacung, kita doakan. Alhamdulillah. Yang belum bisa umroh ngacung. Terus napa meleh? Para bapak, nggih, keinginan apa Pak yang belum tersampaikan sampai pagi ini? Yang punya istri 1 ngacung. Pak Haji Tarwidi langsung guyu. Yang 2 sambil ngabsan niki kula jamaah Rohmah niki, yang putranya, yang istrinya 1 berapa orang, yang 2 berapa orang, yang 3 ngacung? Enggak ada. 4 apalagi, nggih. Bapak Ibu, semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada diri panjenengan itu faminallah. Sumber nikmat itu dari Allah. Maka harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Saya ulangi lagi, karena nikmat itu dari Allah, maka gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Yang diberi harta, hartanya gunakan sesuai kehendak Allah. Sebagian diinfakkan, sebagian dikeluarkan zakatnya, sebagian juga untuk membantu orang lain, karena dari harta kita ada hak untuk orang lain, bukan semata-mata milik kita secara pribadi atau individu. Yang dititipi ilmu, yang dititipi mungkin jabatan, termasuk anak dan sebagainya, maka dikelola sesuai dengan kehendak Allah. Itu bentuk syukurnya seperti itu. Tidak hanya sekedar ucapan alhamdulillah. Yang kedua nopo? Wa idza ibtala sobaro. Apabila ditimpa bala, bala itu berarti bisa, maknanya bisa musibah, bisa bencana, bisa kondisi yang tidak menyenangkan, maka kuatkan kesabarannya. Ya, bisa jadi saat ini ada yang diluaskan rezekinya, ya, ada yang disempitkan. Ya. Ada yang hadir di Ahad pagi ini dompetnya tebel, ada yang dompetnya tipis. Yang tebel ngacung, nggak berani Pak Haji. Pak Haji Tarwidi nggak berani. Yang dompetnya tipis ngacung, ada. Tempat beras ini apa namanya pun? Kalau di Weleri daringan ya. Kalau di Rawasari daringan, di Weleri apa? Osami. Karena Rawasari juga dulu bagian dari Rawasari, dari Weleri ya. Dulu terkenalnya Weleri Utara. Masih nyambung. Ketika saya menjadi siswa MTS Muhammadiyah 1 Weleri, saat itu Rawasari masih bagian dari Kecamatan Weleri. Yeah. Maka yang seusia saya kelahiran tahun 70-an itu sudah merasakan berbagai macam keadaan. Dari dulu saya kalau belajar pakainya lampu teplok, ngertos Bapak Ibu?
Saya sering kali dulu belajar itu sampai tengah malam, itu sampai ngantuk, itu kalau nyos rambut saya kebakar karena pakai tadi lampu teplok tadi. Dan saya bersyukur karena dengan terbakar itu jadi saya tidak ngantuk belajar lagi saat itu. Sekarang sudah pakai listrik. Siswa sekarang saya nggak tahu belajar atau tidak. Lele Sarifah kalau malam belajar tidak? Alhamdulillah belajar. Belajar HP? Belajar macam-macam. Bapak Ibu, kuatkan kesabaran manakala kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sadari betul, bahagia maupun sedih sudah kehendak Allah. Saya ulangi lagi, kita mendapatkan kebahagiaan atau kesedihan itu sudah kehendak Allah, diterima, dikelola dengan benar. Kalau bahagia, tingkatkan syukurnya. Kalau sedih, kuatkan kesabarannya. Dan indikator, ciri-ciri ketiga orang yang tauhidnya benar, akidahnya benar, wa idza adnaba istaghfaro. Kalau pernah melakukan perbuatan dosa, segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jangan ditunda, jangan mentang-mentang masih muda, nanti kalau sudah tua. Ya, kalau al-maut itu, kematian itu datangnya di waktu tua. Gimana nanti? Coba saya tanya, orang tua mati pantas boten Bapak Ibu? Pantas. Anak muda mati? Anak kecil mati? Bahkan di dalam kandungan pun itu pantas, karena itu sudah kehendak Allah. Maka saya sampaikan, orang yang cerdas menurut Rasulullah itu adalah orang yang bisa selalu introspeksi diri. Rasulullah pernah menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu, orang dana nafsahu itu bisa introspeksi, bisa melihat dirinya sendiri, sibuk dengan aibnya sendiri, bukan sebaliknya sibuk dengan aib orang lain. Pertanyaan saya khususnya para ibu, kalau panjenengan menjumpai di HP jenengan lewat grup WA, lewat Facebook, ada keburukan orang lain, langsung dihapus atau di-share ke temannya atau ke grup lain. Halo ibu-ibu, gampilnya ngeten lah, misalnya ada kesalahan atau keburukan presiden kita misalkan, ada di sini, oh nggak ada fotonya, oh di atas Pak Jokowi, itu langsung dihapus atau disampaikan ke temannya atau grup lain. Halo? Kebanyakan di-share padahal itu aib. Aib itu kekurangan, kesalahan orang lain, harusnya ditutup, bukan malah disampaikan, apalagi sesama orang beriman, sama orang Islam. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, tadi lanjutan hadis tadi Rasulullah menyampaikan orang yang cerdas di samping selalu introspeksi, selalu melakukan wa amila, dan melakukan untuk apa? Untuk persiapan ba'dal maut, setelah kematian, mengumpulkan bekal. Maka bekal sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan ba'dal maut tidak lain adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan.